Selamat siang, perkenalkan nama saya Putu Roninopa Hermawan, mahasiswa PPG Daljak 2 tahun 2020, NIM 2013-15002, jurusan Sejarah, Universitas Sanata Dharma. Pada siang hari ini akan melakukan perekaman video uji kinerja dengan materi pokok Indonesia Zaman Hindu-Buddha, Silang Budaya Lokal dan Global, tahap awal. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Suara Bapak terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Sebelumnya, Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah siap ya kita belajar hari ini? Ya, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Ya, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Nak Parta, bantu Bapak untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nak Parta. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan mengheningkan cipta terlebih dahulu. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Anak-anak, karena ini masih beberapa yang baru bisa join Zoom meeting-nya, Bapak mau mengingatkan ke anak-anak untuk melakukan presensi. Jadi link presensinya sudah Bapak unggah di Google Classroom. Nanti silakan anak-anak mengisi link tersebut. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, Bapak ingin mengingatkan materi yang kita bahas sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang masa praksara? Kapan munculnya masa praksara dan kapan berakhirnya masa praksara? Ayo, ada yang masih ingat? Silakan. Silakan, Nak Arisa Fitri coba dulu. Jadi, awal masa praaksara itu ketika manusia itu ada, dan berakhir masa praaksara ketika ditemukannya tulisan. Bagus. Ada yang lain lagi? Silakan, ayo. Tambahkan lagi, ayo. Siapa mau? Silakan, Nak Devi. Baik, Pak. Awal masa praksara ketika manusia itu ada, dan berakhir masa praksara ketika ditemukannya prasasti upah. Baik, bagus Ya. sekali, Nak. Jadi Bapak simpulkan ya. Munculnya masa praksara itu, atau awal masa praksara itu ketika manusia itu sudah ada. Dan berakhirnya masa praksara ketika tulisan itu ditemukan dengan buktinya adanya prasasti Yupa. Ya, nah berhubungan dengan prasasti Yupa, maka kita akan masuk ke materi yang baru pada siang hari ini. Ya, nampak anak-anak di layar anak-anak ini sudah nampak? Ada, Pak. Baik, bagus. Jadi untuk materi pada siang hari ini yakni teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama itu anak-anak dapat nanti menganalisis teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menganalisis jalur masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga adalah anak-anak dapat menyajikan laporan sederhana tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dan menunjukkan sikap gotong royong dan toleransi. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasinya, anak-anak ada 3. Yang pertama itu untuk sikap, dilihat dari sikap anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pengetahuan dari hasil pengerjaan soal evaluasi, dan yang ketiga adalah unjuk kerja. Jadi manfaat nanti anak-anak ke depannya ketika anak-anak selesai mempelajari ini, anak-anak bisa nanti menganalisis ternyata ada berbagai macam teori loh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, dan anak-anak dapat memetik nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebaikan nanti dalam materi. Seperti itu. Coba kita amati gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Menurut anak-anak, itu gambar apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Coba Nak Cika. Nah, terdapat gambar pura dan gambar candi, Pak. Bagus. Ada yang lain lagi? Ayo. Yang lain. Silakan. Nak Raditya, Nak Desi Raditya.
dua gambar itu adalah salah satunya gambar pura dan satunya gambar wihara, Pak. Oh. Nah, jadi Bapak simpulkan ya, kedua gambar tersebut itu satu adalah gambar pura dan yang satu adalah gambar sebuah candi. Nah, candi ini berada di wihara, tepatnya di Banjar. Mungkin ada yang tanyakan dulu anak-anak dengan kedua gambar yang barusan Bapak tampilkan. Silakan, Nak Desi. Hubungan kedua gambar tersebut dengan materi yang kita bahas hari ini, Pak. Bagus, pertanyaan sangat baik. Nah, ada yang ingin membantu menjawabnya? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Ajika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Menurut saya ada hubungannya, Pak. Kedua gambar tersebut mewakili materi yang kita bahas sekarang ini, yakni Hindu dan Buddha. Bagus. Nak Cika, ada yang lain lagi? Silakan. Baik, jawaban yang sangat bagus ya. Jadi, pertanyaan dari Nak Desi terkait dengan kedua gambar itu memiliki hubungan terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Yang satu adalah simbol agama Hindu, yang lagi satu adalah simbol agama Buddha. Seperti itu, Nak ya. Nah, bagaimana nanti masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ada peta posisi Indonesia. Itu ada benua Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nah, letak Indonesia yang sangat strategis ini terletak di posisi silang, yakni diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dua benuanya adalah benua Asia dengan benua Australia. Dua samudra, yakni Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, membuat bangsa luar itu datang dan singgah ke Indonesia. Nah, salah satu bangsa yang pernah singgah ke Indonesia adalah bangsa India. Ya, dan nanti ini sebuah peta konsep. Jadi kita akan membahas ada dua. Yang pertama adalah teorinya, yang kedua adalah jalur masuknya. Nah, untuk diskusinya kita pergunakan kelompok yang kemarin saja. Ini ada kelompok A membahas teori Brahmana, kelompok B teori Ksatria, kelompok C membahas teori Waisya, kelompok D teori Sudra, kelompok E teori arus balik, dan kelompok F jalur masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, Bapak sudah lampirkan juga, Bapak sudah mengunggah beberapa bahan ajar, PowerPoint, artikel ilmiah, dan YouTube, video YouTube. Jadi anak-anak bisa jadikan sebagai sumber belajar anak ketika diskusi nanti. Nah, sebagai contoh gambaran bagaimana forum diskusinya Bapak sudah buatkan. Ini contohnya ada diskusi kelompok A itu membahas tentang teori Brahmana. Nanti anak-anak akan mengisi hasil diskusinya di LKPD. Ya, ada berupa cetak, ada yang berupa form. Sudah paham belum anak-anak? Baik. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari Zoom untuk pembukaannya, kemudian nanti kita diskusi bersama di Google Classroom. Setelah itu kita masuk lagi ke Zoom meeting untuk presentasi. Kegiatan pembukaan kita di Zoom meeting kita akhiri dulu. Kita diskusikan bersama di Google Classroom. Nanti kalau sudah selesai, baru kita masuk ke Zoom meeting lagi.
anak-anak, kita berjumpa kembali di Zoom meeting. Tadi anak-anak sudah diskusi, sudah sangat baik sekali, kerjasama sudah baik juga. Nah, sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok A, silakan presentasikan, silakan paparkan hasil diskusinya. Saya, Delisa, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok A tentang teori Brahmana. Tokoh pengemuka Van Leur. Isi teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh Brahmana atau pemuka agama di India. Kelebihan teori adanya prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kelemahan teori, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya sehingga mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan hal yang wajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Nak Delisa atas pemaparan materinya. Sudah bagus. Ada yang menambahkan anak-anak? Tidak, Pak. Baik, kalau gitu kita lanjut kelompok B untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Pak. Saya, Melina, menyampaikan hasil diskusi kelompok B tentang teori kesatrian, tokoh pengemuka. Teori ini dikemukakan oleh Seebeck dan Elmons. Isi teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para bangsawan dan pemimpin kerajaan atau kasta kesatria. Menurut teori ini, para kesatria ini berperan dalam pendirian kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kelebihan teori ini, semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain pada saat itu umumnya dimiliki oleh para kesatria. Kekurangan teori ini, satu, tidak hanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonialisasi oleh para kesatria Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, para kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus, Nak Malina atas pemaparan hasil diskusinya. Mungkin ada yang menambahkan anak-anak? Saya, Pak. Silakan, Alistia. Saya, Pandai Ayulisya Dayani, izin menambahkan di bagian faktor penguat untuk kelompok B. Jadi, para kesatria ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Mereka dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang, yaitu dinikahkan dengan seorang putri dari kepala suku yang dibantunya. Oke, sekian dari saya. Bagus, tambahannya Nak Listia. Baik, kalau begitu kita lanjut ke kelompok C. Silakan paparkan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan terhadap saya. Saya Andini dari kelompok C ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami mengenai tentang teori Vaishya. Teori Vaishya merupakan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli Belanda yang bernama Nicolaas Johannes Grove. Isi dari teori ini yaitu menyampaikan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang atau para kaum Vaishya yang berdagang di Indonesia. Kelebihan dari teori ini adalah banyaknya sumber daya alam yang berada di Indonesia membuat para kaum Vaishya atau para kaum pedagang tertarik untuk melakukan interaksi di jual beli di Indonesia. Ketika mereka melakukan interaksi jual beli di Indonesia, mereka juga akan menyebarkan ajaran-ajaran agama Hindu dan Buddha. Kemudian kekurangan dari teori ini, para kaum Vaishya tidak memiliki tugas untuk menyebarkan agama Hindu, melainkan yang memiliki tugas untuk menyebarkan agama Hindu adalah para kaum Brahmana. Di samping itu, para kaum Vaishya juga tidak terlalu memahami secara mendalam mengenai ajaran agama Hindu dikarenakan mereka tidak paham betul tentang bahasa Sanskerta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nak Putrian ini atas paparan hasil diskusi kelompok C. Mungkin ada yang menambahkan anak-anak untuk kelompok C?
saya Pak. Silakan Nak Widya. Saya Niputu Yati Kaswari, izin menambahkan di bagian faktor penguat untuk kelompok C. Faktor penguat teori Waisya yakni terdapat perkampungan para pedagang India di Indonesia yang disebut Kampung Keleng, yang terletak di beberapa daerah di Indonesia seperti di Sumatera. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Nak Widya. Kita lanjut ke kelompok D. Silakan paparkan hasil diskusinya, Nak. Baik Pak, saya Nyari akan menyampaikan hasil diskusi kelompok D. Tokoh teori Sudra ditemukan oleh Pan Faber menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para Buddha atau golongan. Kelebihan teori ini, Sudra dilihat dari sudut pandang mengenai kepercayaan mereka dari India untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Kelebihan teori ini ditujukan mereka meninggalkan India bukanlah untuk menyebarkan agama, melainkan untuk memperoleh kehidupan dan kebudayaan yang lebih layak. Sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih Nak Sanyari untuk pemaparan hasil diskusi kelompok D. Ada yang menambahkan anak-anak? Tidak Pak, sudah jelas. Baik, kalau begitu kita lanjut ke kelompok E ya. Silakan. Niketut Kauri Nandari Mayani dari kelompok E ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh tokoh bernama FDK Bos. Isi teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang belajar agama ke India kemudian pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kelebihan dari teori ini adalah ditemukannya prasasti Nalanda yang ditemukan di India yang menjelaskan bahwa Raja Sriwijaya, yakni Raja Balaputra Dewa, telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara untuk menimba ilmu para tokoh-tokoh yang berasal dari Sriwijaya. Dan nantinya tokoh-tokoh tersebutlah yang nantinya kembali ke Nusantara dan menyebarkan ilmu yang telah didapat, yaitu mengenai agama Hindu-Buddha. Kelemahan teori arus balik yaitu kemungkinan orang Indonesia untuk pergi ke India mempelajari agama itu masih sangat sulit karena keadaan masyarakat pada saat itu masih bersifat pasif. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Nak Kauri atas pemaparan materinya. Ada yang ingin menambahkan dulu anak-anak? Tidak, Pak. Bagus. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjut ke kelompok F. Baik, saya Niputu Arisa Fitri akan menyampaikan hasil diskusi kelompok F tentang jalur masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi, jalur yang pertama ada melalui jalur laut. Para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha yang menggunakan jalur laut datang ke Indonesia mengikuti rombongan kapal-kapal para pedagang yang biasanya beraktivitas pada jalur Indo-Cina. Nah, rute perjalanannya yaitu dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Nusantara. Dari Semenanjung Malaya, ada yang terus ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Nah, di antara mereka ada yang langsung dari India menuju Indonesia dengan memanfaatkan bertiupnya angin Nusantara. Jalur perjalanan yang kedua adalah jalur darat. Para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha yang menggunakan jalur darat mengikuti para pedagang melalui jalur sutra, yakni dari India ke Tibet, terus ke utara sampai dengan Cina, Korea, dan Jepang. Ada juga yang melakukan perjalanan dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian berlayar menuju Indonesia. Baik, terima kasih Nak Arisa Fitri atas pemaparan materinya. Ada yang ingin tanyakan dulu anak-anak? Tidak, Pak. Sudah jelas. Baik, bagus. Kalau begitu Bapak akan pertegas saja materinya ya. Sekarang yang anak-anak lakukan semuanya itu sudah tepat jawabannya. Bapak hanya ingin menegaskan sedikit saja ya. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama tentang teori Brahmana. Jadi yang digunakan oleh kelompok A sudah tepat. Jadi teori Brahmana itu dikembangkan oleh FDK Bos dan Van Leer. Jadi untuk wajahnya ini anak-anak sudah bisa lihat ya di layar. Nah, teori Brahmana menyatakan bahwasannya agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Brahmana yang diundang oleh raja-raja di Indonesia untuk melakukan sebuah upacara legitimasi kekuasaan ya. Nah, kelebihan dari teori Brahmana anak-anak adalah yang pertama, banyaknya prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Urupalawa. Ingat, bahasa Sanskerta dan Urupalawa itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Ini dapat dibuktikan dengan adanya
prasasti Yupa, dan ini ada prasasti Cereteun, ya. Kelebihan yang lainnya, golongan Brahmana ini diundang oleh raja-raja ke Indonesia, raja-raja di Indonesia untuk melakukan sebuah upacara legitimasi, namanya upacara Pratyostoma, ya, untuk menobatkan raja tersebut menjadi raja yang sesungguhnya. Nah, kalau sekarang Pratyostoma itu dikenal oleh orang Hindu Bali dengan adanya upacara Sudiwadani. Jadi orang-orang yang sebelum berkeyakinan Hindu, mereka akan diupacarai terlebih dahulu menggunakan upacara Sudiwadani. Nah, ini salah satu contohnya, ada warga luar negeri itu melakukan Sudiwadani masuk agama Hindu. Ini berlangsung di daerah Bangli, tepatnya di Desa Lampu, di Temani, itu tahun 2014-15 itu. Nah, kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah ketika raja-raja ini mengundang kaum Brahmana dan kemudian melakukan upacara Pratyostoma, kemudian golongan Brahmana ini pergi, balik lagi ke India, mereka akan menitipkan atau memberikan sebuah kenang-kenangan berupa kitab Weda, seperti itu. Nah, kekurangannya dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana itu pantang menyeberangi lautan, seperti dikatakan oleh kelompok A tadi sudah tepat. Kemudian yang kedua, mempelajari bahasa Sanskerta itu sangat sulit, sehingga tidak mungkin raja-raja Indonesia itu mengetahui isi dari kitab suci Weda ini gitu. Ya, sudah paham dulu anak-anak? Untuk teori Brahmananya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lanjut ke teori kesatria. Jadi teori kesatria ini dipopulerkan oleh C.C. Burke dan G.L. Moons. Jadi teori kesatria ini menyatakan bahwasannya agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum kesatria. Ya, jadi kelebihannya adalah yang pertama, semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain biasanya itu dimiliki oleh kaum kesatria atau golongan kesatria atau keluarga kerajaan. Kemudian kelebihan yang kedua adalah para kesatria yang terlibat dalam konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia itu diberikan janji ataupun hadiah jika memenangkan suatu pertempuran, maka dia akan dihadiahkan sebuah pernikahan dengan putri dari kepala suku yang dibantunya. Kemudian kekurangannya adalah golongan para kesatria ini tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, anak-anak. Kemudian yang kedua, kekurangannya, apabila memang benar agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan kesatria, pasti tentunya ada sebuah prasasti-prasasti yang menyebutkan adanya taklukan-taklukan wilayah yang dikuasai oleh golongan kesatria ini, seperti itu. Ya, lanjut ke teori Waisya. Jadi teori Waisya ini dipopulerkan oleh N.G. Krom. Jadi teori Waisya menyatakan bahwasanya agama Hindu ini dibawa oleh golongan pedagang atau kaum Waisya. Kelebihannya adalah banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat para golongan pedagang ini tertarik untuk bertransaksi jual beli ke Indonesia. Nah, ketika mereka berdagang, mereka sambil menyebarkan agama Hindu. Kemudian yang kedua, kelebihannya adanya kampung keling. Jadi kampung keling ini terdapat di Sumatera. Nah, baru kemarin kampung keling ini merayakan upacara Deepavali, ya, upacara Hindu itu, Hindu India, ya. Kemudian kekurangannya, para pedagang tidak memiliki atau tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, sehingga tidak mungkin golongan pedagang ini menyebarkan agama Hindu. Kemudian kaum Waisya tidak mempunyai tugas untuk menyebarkan agama Hindu, sebab yang menyebarkan agama Hindu itu adalah kaum Brahmana. Seperti itu. Kemudian teori Sudra. Teori Sudra ini dipopulerkan oleh Weber. Jadi teori Sudra menyatakan bahwasanya agama Hindu dibawa oleh kaum Buddha atau golongan Sudra. Kelebihan dari teori ini adalah semua orang yang ada pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidupnya. Salah satu caranya adalah pergi ke tempat lain seperti di Indonesia. Nah, di Indonesia lah dia akan lambat laun akan tinggal, menikah, lalu menyebarlah agama tersebut. Nah, kekurangannya adalah kaum Brahmana, kelemahannya adalah kaum Buddha atau teori atau golongan Sudra ini tidak memiliki atau tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, sehingga dia tidak bisa menyebarkan agama Hindu. Dan lagi satu, teori arus balik. Jadi teori arus balik menyatakan bahwa orang-orang Nusantara pergi belajar tentang agama Buddha ke India, lalu kembali ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran agama Buddha. Nah, tokoh pengemukanya adalah F.D.K. Bos. Jadi kelebihan teori ini terletak pada adanya praksi Nalanda.
yang menjelaskan bahwasanya Kerajaan Sriwijaya yakni Balaputra Dewa meminta kepada Raja India untuk membangun sebuah wihara. Nah, wihara inilah digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu bagi para tokoh-tokoh yang berasal dari Sriwijaya yang belajar agama Buddha. Kemudian kekurangannya adalah kemungkinan orang Indonesia itu pergi mempelajari agama Hindu Buddha sampai ke India itu sangat sulit karena pada saat itu masyarakat masih bersifat pasif. Dan lagi satu, anak-anak, untuk jalurnya itu ada 2 jalur. Jalur darat itu mengikuti jalur sutra atau Silk Road. Jadi jalur sutra itu dibagi menjadi 2, anak-anak, jalur sutra utara dan jalur sutra selatan. Coba kita perhatikan dulu petanya. Untuk jalur sutra utara itu startnya dari India, kemudian ke Tibet, kemudian ke utara sampai ke Cina, habis ke Cina langsung ke Korea, baru ke Jepang. Jadi dari India ke Tibet, Cina, Korea, baru Jepang. Kemudian jalur sutra selatan membentang dari India Utara, kemudian ke Bangladesh, kemudian ke Burma, atau sekarang namanya Myanmar, ke Thailand, Semenanjung Malayu, baru menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu untuk jalur daratnya. Kemudian jalur laut itu mengikuti para pedagang-pedagang yang ada di laut yang berhubungan dengan jalur India dan Cina. Startnya itu ada yang dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malayu, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan ada juga yang dari Semenanjung Malayu ini pindah mereka ke Kamboja, ke Vietnam, ke Cina, Korea, dan Jepang. Atau ada yang langsung juga dari India langsung ke Indonesia dengan memanfaatkan angin muson. Seperti itu. Sudah jelas dulu anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan simpulan materi pada siang hari ini? Yuk. Silakan Nak Suwandani, semangat sekali. Ayo Nak, silakan Nak. Perkenalkan, saya Suwandani izin menyimpulkan. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia didasari oleh 5 teori, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik, serta melewati jalur, yaitu jalur darat dan juga jalur laut. Sekian. Baik, terima kasih Nak Suwandani. Ada yang lain lagi? Yang memberikan simpulan anak-anak? Silakan Nak Rizka. Baik, kesimpulannya dapat saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, masuknya keagamaan dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia didasari oleh adanya 5 teori. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, dan yang terakhir, yang kelima yaitu teori arus balik. Sedangkan jalur masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia ada 2 jalur, yakni jalur darat dan jalur laut. Jalur darat ada 2, yaitu jalur Sutra Utara dan jalur Sutra Selatan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Nariska atas simpulannya. Jadi Bapak simpulkan ya. Jadi total itu ada 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Kemudian perhatikan dulu ya, Nak Ria, Nak Parta, perhatikan dulu ya. Kemudian untuk jalurnya itu ada 2 jalur, yakni jalur darat dan jalur laut. Untuk jalur darat itu mengikuti jalur sutra, dibagi menjadi 2, sutra selatan, sutra utara. Dan jalur laut nanti mengikuti para pedagang yang beraktivitas di jalur Cina dan India. Ya, sudah jelas anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dan kinerja anak-anak tadi, ya, anak-anak sudah luar biasa sekali dalam berdiskusi, dalam presentasi sudah bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, sekarang kita kerjakan dulu soal evaluasinya. Ya. Nah, silakan nanti anak-anak klik link ini. Ya, nanti silakan klik link ini atau Bapak sudah unggah di Google Classroom, silakan nanti anak-anak mengerjakannya. Ingat, tetap semangat ya dan jujur itu gitu ya.
Selamat mengerjakan anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik anak-anak, tadi sudah kita melakukan evaluasi. Nah, sekarang silakan anak, ada yang mau memberikan refleksi pada siang hari ini? Silakan. Saya, Pak. Silakan Kak Kaori. Baik, saya ingin menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Pembelajaran sejarah hari ini menyenangkan dengan adanya PowerPoint, diskusi, serta presentasi, juga penguatan dari Bapak sendiri membuat saya lebih memahami materi hari ini. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Sukses semua. Baik, terima kasih Nak Kaori. Mungkin ada yang lain lagi yang menambahkan refleksinya, silakan. Ya, Pak. Baik Nak Rian, silakan. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan seru, dan penegasan dari Bapak juga sudah baik. Nilai-nilai yang saya dapatkan dari materi ini adalah nilai toleransi, di mana dapat dilihat dari masyarakat Indonesia yang sebelumnya menganut animisme dan dinamisme bisa menerima kepercayaan. Baik, terima kasih Narian. Jadi Bapak pertegas kembali pada refleksinya ya. Selain anak-anak memahami secara materi ya, pemahaman tentang teori ini maupun jalurnya, anak-anak dapat mengambil nilai-nilai dalam materi hari ini. Di mana sudah dikatakan Narian itu ada nilai kerukunan. Ya, nilai kerukunan yang sebelum masuk Hindu-Buddha kan masyarakat Indonesia mempercayai agama, ajaran, kepercayaan, animisme dan dinamisme. Itu mereka saling rukun gitu, saling menghargai gitu. Nah, Bapak harapkan terutama di nilai toleransi ini kita terapkan bersama dalam kehidupan kita bersama. Ya, perbedaan itu sangat indah, anak-anak. Jadi tidak ada lagi yang berpikir tidak rukun karena saya berbeda dengan mereka. Tidak ada lagi seperti itu. Mari bersama-sama kita hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Nah, untuk minggu depan, silakan kita masuk ke materi baru. Silakan persiapkan materi yang baru tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, Bapak ulangi lagi. Untuk minggu depan, silakan persiapkan materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sudah jelas, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita tutup dengan doa. Ya, ada yang berkenan untuk memimpin doa, anak-anak? Silakan. Silakan, Adesi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Desi Raditya. Dengan berakhirnya kita melakukan doa, maka tuntas sudah pembelajaran pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas antusias anak-anak, atas kehadiran anak-anak dalam pembelajaran hari ini, dan semangatnya anak-anak luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih, dan Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa. Siang, Pak. Siang, Pak.